Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Reswiana, absen 10 dari kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang titrasi asam basa. Nah, sebelumnya, apa itu titrasi? Titrasi adalah sebuah metode dalam menentukan kadar dari suatu larutan. Titrasi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu titrasi asam basa, yang kedua titrasi redoks, yang ketiga titrasi kompleksasi, dan yang keempat adalah titrasi argentometri. Nah, namun pada kelas 11 ini kita hanya mempelajari satu materi saja, yaitu titrasi asam basa. Apa itu titrasi asam basa? Titrasi asam basa adalah proses pengujian konsentrasi berdasarkan reaksi asam basa untuk menghitung konsentrasi suatu larutan dibandingkan konsentrasi zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, zat yang digunakan dalam titrasi asam basa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu titran. Titran adalah suatu larutan yang sudah disiapkan konsentrasinya. Dan yang kedua adalah titrat. Titrat adalah suatu sampel atau larutan yang dititrasi. Nah, di titrasi asam basa ini ada dua titik. Yang pertama, titik ekuivalen. Titik ekuivalen adalah titik di mana titran bereaksi secara sempurna dengan titrat. Nah, selanjutnya titik akhir. Titik akhir ini adalah titik di mana indikator akan berubah warna. Titik akhir ini terjadi setelah titik ekuivalen terjadi. Pada titrasi terjadi perubahan pH. Misalkan pada titrasi asam kuat oleh basa kuat, maka pH akan meningkat sedikit demi sedikit hingga mendekati titik ekuivalen. Kemudian meningkat secara signifikan dan kembali meningkat secara perlahan sesudah melewati titik ekuivalen. Perubahan tersebut digambarkan pada kurva berikut. Titrasi pada asam kuat dengan basa kuat akan memiliki pH sama dengan 7. Selanjutnya, titrasi antara asam kuat dengan basa lemah akan menghasilkan pH kurang dari 7. Selanjutnya, titrasi antara basa kuat dengan asam lemah akan menghasilkan pH lebih dari 7. Titik tengah dari garis signifikan tersebut merupakan titik ekuivalen, di mana titrat bereaksi sempurna dan tepat habis dengan titran. Pada aplikasinya, digunakan indikator untuk mempermudah penentuan titik akhir, yaitu ditandai dengan sudah berubahnya warna indikator. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai berikut. Rumus titrasi asam basa, yaitu M1 kali V1 kali valensi sama dengan M2 kali V2 kali valensi, atau lebih jelasnya sebagai berikut. Contoh soal. Sebanyak 20 ml sampel mengandung NaOH dititrasi dengan HCl 0,1 molar. Volume titran yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekuivalen yaitu sebanyak 18 ml. Berapakah konsentrasi NaOH dalam sampel tersebut? Yang pertama adalah kita tulis diketahui. Di soal diketahui bahwa VNaOH sama dengan 20 ml. Selanjutnya VHCl sama dengan 18 ml. Dan selanjutnya konsentrasi HCl sebanyak 0,1 molar. Lalu yang ditanya konsentrasi NaOH, maka kita akan menjawab sesuai dengan rumus titrasi asam basa, yaitu MHCl dikali VHCl dikali valensi sama dengan MnOH kali VnOH kali valensi. MHCl sama dengan 0,1 molar, VHCl sama dengan 18 ml, valensi
HCl sama dengan 1. Selanjutnya yang kita cari MnOH. Selanjutnya VnOH sama dengan 20 ml dan valensinya sama dengan 1. Maka MnOH sama dengan 0,1 molar dikali 18 ml dibagi 20 ml. Jadi jawabannya akan kita temui yaitu 0,09 molar. Contoh soal menentukan indikator dari kurva titrasi. Berdasarkan kurva, indikator manakah yang cocok untuk menentukan titik akhir titrasi? Jadi yang pertama kali kita harus lakukan untuk mengetahui indikator mana yang tepat adalah mencari titik ekuivalen dari kurva tersebut. Di sini saya sudah menandakan titik ekuivalennya dengan titik merah. Nah, di sini titik merahnya dapat kita gunakan untuk mengetahui berapa pH dari larutan tersebut. Nah, pH-nya adalah 5. Maka yang akan kita cari selanjutnya adalah menyesuaikan pH mana yang paling dekat dengan 5. Di pilihan tersebut, kita harus mencari mana yang paling dekat dengan 5. Maka yang paling dekat dengan 5 adalah brom kresol hijau, yaitu 5,2. Karena 5,2 sangat dekat dengan 5. Maka jawabannya adalah D, brom kresol hijau. Sekian video pembahasan mengenai titrasi asam basa kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.